Ya, kita lanjut ya teman-teman. Setelah domain estimasi dibuat, maka akan muncul folder estimasi. Di folder estimasi ini akan muncul domain yang akan kita estimasi, yaitu limonit pada numerik NI. Jadi kita coba expand ke bawah, akan muncul beberapa folder di sini. Ada domainnya, kemudian ada nilai NI-nya. Nah, di dalam nilai NI ini ada muncul 4 macam folder di sini. Ada spatial model, kemudian ada variable orientation, lalu sampel geometri, kemudian ada estimator. Nah, pada setiap domain estimasi yang dibuat, nah terdapat 4 parameter ini. Ada parameter-parameter, nanti kita akan bahas satu-satu dan langkah per langkah agar tahapan estimasi di LibRoGeo ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama adalah spatial model, variogram. Nah, selanjutnya jumlah domain estimasi yang perlu dibuat sesuai dengan jumlah X elemen yang akan dimodelkan. Jadi yang pertama kita masuk pada spatial model. Nah, untuk spasial model sendiri ini bisa disebut juga variogram ya, dimana variografi adalah analisis variability spasial pada suatu area dataset. Beberapa jenis deposit seperti emas kemudian memiliki variability spasial yang tinggi antar sampel, sedangkan sampel lainnya misalnya besi memiliki variabilitas spasial yang relatif rendah antar sampel. Memahami bagaimana nilai sampel berhubungan satu sama lain dalam ruang adalah langkah penting dalam menginformasikan nilai dalam model blok. Nah, untuk variogram pada spasial model ini digunakan untuk mengukur variabilitas spasial antar sampel. Jadi dalam estimasi, variogram digunakan untuk yang pertama memilih bobot sampel yang sesuai dengan estimasi kriging atau RBF untuk menghasilkan estimasi terbaik di lokasi tertentu. Yang kedua, menghitung statistik kualitas dan diagnostik terkait estimator. Selanjutnya, dalam spatial model ini kita mengenal ada 3 struktur, yaitu nugget, efek, seal, dan range. Selain itu terdapat pula beberapa tipe paragraf seperti linear, spherical, spheroidal, dan lain sebagainya. Nah, nugget efek sendiri berfungsi untuk menggambarkan perbedaan yang diperkirakan antar sampel-sampel ketika jarak pemisahannya hampir tidak ada. Kemudian seal mewakili total variabilitas yang melekat pada data. Seal setara dengan variasi total data yang akan dihitung dengan menggunakan statistik varians dengan kondisi data terdistribusi normal. Kemudian range adalah jarak pemisah di mana variabilitas mencapai seal. Sampel-sampel yang terpisah oleh jarak yang melebihi rentan ini tidak memiliki korelasi spasial. Selanjutnya, dalam domain estimasi di LibRoGeo, variogram dibuat dan dimodifikasi menggunakan folder spatial model. Jadi, variogram akan kita buat di spatial model ya teman-teman. Untuk memulai membuat variogram, klik kanan pada folder spatial model, lalu pilih new variogram model, klik kanan pada spatial model, klik kanan, lalu pilih new variogram model. Kemudian akan muncul menu baru. Ini adalah variogram model. Kalian bisa lihat tampilan LibRoG akan berubah menjadi analisa variogram. Ini adalah contoh analisa variogram.
di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai lower bound dan upper bound pada capping. Nilai tersebut dapat dilihat dari histogram elemen pada domain yang dimodelkan supaya data terdistribusi secara normal. Jadi kita coba lihat dulu histogramnya dari nilai domain. Ini kita coba lihat domain mana ini di grafisal model. Kita lihat ini di sini ya. Lalu kita lihat sampel asai, lalu kita pilih ini, baru kita klik kanan, kita pilih statistik, akan muncul histogram dari ini. Kita bisa lihat ini. Poin 8 ini dia. Nah, pada case ini NI pada domain limonid tidak menerapkan lower bound, namun menerapkan upper bound pada nilai 1.8. Selanjutnya kita kembali ke paragraf model. Nah, di tampilan paragraf model ini ada beberapa struktur paragraf di sini, di mana kita akan lihat tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah variance data. Variance data ini di sini kita menentukan silnya. Kemudian ada downhole varigram yang ini. Downhole varigram itu kita menentukan nugget. Kemudian ada radial plot, yang ini radial plot. Itu artinya menentukan arah major direction. Kemudian ada major direction varigram. Ini kita menentukan tipe program dan range major. Kemudian ada semi major, menentukan range semi major. Lalu minor direction program, kita menentukan range minor. Nah, untuk kasus kali ini seal telah ditentukan. Untuk nilainya sendiri itu berdasarkan hasil capping didapatkan nilai seal adalah 0.076. Sini ya teman-teman. Seal ditentukan di 0.076. Upper bound kita ketik 1.8. Ini tadi ya berdasarkan ini tadi di ininya ini yang ada limonit ini pada di 1.8. Selanjutnya
kita mulai menentukan budget berdasarkan downhole yang variogram. Pada kolom eksperimental variogram, ini kita add, kita pilih add, lalu kita pilih new downhole variogram. Nah, di sini akan muncul downhole paragraph for any value. Kemudian kita lihat ke bawah ini bisa diatur-atur ya. Untuk downhole variogram gunakan leg distance 1. Ini kita atur di sini generalnya leg distance 1 karena interval sampel downhole adalah 1 meter. Lalu atur perkiraan nilai nugget effect sesuai pola dari variogram. Ini nugget effect kita atur sesuai dengan pola dari variogram ini. Coba kita atur ya. Di sini boleh. Sudah.